sebagian saja. Seperti contohnya, dalam pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk tunggal. Yang pertama, laki menjadi lelaki, bukan laki-laki. Yang kedua, tamu menjadi tetamu, bukan tamu-tamu. Dan yang ketiga, pohon menjadi pepohonan, bukan pohon-pohon. Dan yang kedua, ada pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk kompleks, yaitu yang pertama, berlari menjadi berlari-lari, yang kedua, ditusuk menjadi ditusuk-tusuk, dan yang ketiga, makanan menjadi makan-makanan. Kemudian yang ketiga itu ada kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Perulangan dengan berimbuhan bukan merupakan dua proses berurutan, melainkan proses yang terjadi sekaligus antara perulangan dan pembubuhan imbuhan atau afiksasi. Proses perulangan tersebut terjadi bersama-sama dengan proses afiksasi dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contohnya, kata dasar motor menjadi motor-motoran. Perulangan dan imbuhan an terbentuk bersama-sama. Proses terbentuknya adalah dari motor langsung menjadi motor-motor, kemudian ditambah akhirannya an. Dan yang kedua, orang-orangan. Kata dasar orang bukan dari orang-orang, kemudian ditambah an. Dan yang ketiga, kemerah-merahan. Kata dasar merah bukan dari merah, ditambah akhirannya ke, awalnya ke dan akhirannya an. Next. Kemudian yang keempat ada kata ulang berubah bunyi atau variasi fonem. Perulangan dengan variasi fonem atau perulangan dengan perubahan bunyi adalah perulangan yang terjadi dengan cara mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku. Contohnya, yang pertama perulangan dengan variasi vokal, serba-serbi, gerak-gerik. Yang kedua, perulangan dengan variasi konsumen, yaitu lauk pauk, sayur mayur, ramah tamah, kacau balau. Dan yang kelima ada kata ulang semu. Ada beberapa bentuk yang tidak jelas makna bentuk dasarnya. Dengan demikian, bentuk ulang jenis ini tidak memiliki bentuk dasar sebagai bentuk linguistik. Bentuknya menyerupai, tetapi tidak memenuhi syarat ciri-ciri kata ulang. Sebagian para ahli menyebut dengan kata ulang semu. Contohnya, gara-gara, kemudian kunang-kunang, cumi-cumi, pura-pura, biri-biri, dan laba-laba. Next. Dan yang keenam ada kata ulang unik. Kata ulang unik merupakan salah satu unsurnya bukan merupakan bentuk linguistik. Contohnya, simpang menjadi simpang siur, gelap menjadi gelap gulita. Bentuk siur dalam simpang siur pada contoh di atas merupakan bentuk unik atau unsur unik. Karena bentuk simpang siur menyerupai bentuk ulang dengan variasi fonem, maka sering dikelompokkan sebagai kata ulang yang sebenarnya mengandung unsur unik. Next. Kemudian ada makna dan fungsi kata ulang. Pada umumnya, reduplikasi tidak mempunyai fungsi gramatik. Jika ada, maka bentuk-bentuk ulang yang mengandung fungsi gramatik hanya terbatas pada beberapa bentuk tertentu saja. Yang pertama, perulangan mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kata kerja injak, undur, karang, tulis. Kata benda bentuk ulang, injak-injak, undur-undur, karang-karang, tulis-tulis. Bentuk ulang di atas merupakan jenis kata benda yang dibentuk dari bentuk dasar berupa kata kerja. Sebagai kata benda, bentuk ulang di atas lebih jelas diketahui dalam konteks kalimat seperti di bawah ini. Injak-injak itu rusak. Kedua, undur-undur itu telah mati. Ketiga, karang-mengarang itu menyenangkan. Yang keempat, tulis-menulis itu membosankan. Dan yang kedua, perulangan mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Kata sifat, rajin, cepat, malas, tinggi, panas. Kata keterangan atau bentuk ulang, serajin-rajinnya, secepat-cepatnya, semalas-malasnya, setinggi-tingginya, dan sepanas-panasnya.
Dan yang ketiga, perulangan mengubah bentuk tunggal menjadi jamak. Bentuk tunggal, ibu, makanan, minuman, lauk, sayur, buah. Bentuk jamak atau kata ulang, ibu-ibu, makan makanan, minum minuman, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan. Dan yang keempat, perulangan menyatakan intensitas atau penguatan makna. Bentuk tunggal, bentuk ulang intensitas. Ada erat, menjadi peganglah erat-erat atau kualitatif. Dan yang kedua, ada pemuda menjadi pemuda-pemuda bergerak atau kuantitatif. Selanjutnya ada pemilihan kata dalam ketepatan. Dalam pemilihan kata dalam ketepatan adalah dalam pemilihan kata adalah memilih kata-kata yang paling sesuai dan efektif. Untuk menyampaikan pesan atau gagasan dengan tepat, jelas, dan efisien, ini melibatkan pertimbangan konteks komunikasi audiens, tujuan komunikasi, dan makna yang ingin disampaikan. Ketepatan dalam pemilihan kata juga mencakup penghindaran penggunaan kata-kata yang ambigu atau tidak sesuai dengan situasi, serta mematuhi kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Oke, next. Yang pertama ini ada denotasi dan konotasi. Denotasi adalah arti dasar. Denotasi merujuk pada makna yang bersifat objektif, umum, dan tidak tergantung pada interpretasi pribadi. Contohnya bunga. Secara denotatif merujuk pada organ reproduksi tanaman. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah aspek emosional, sosial atau pribadi yang melekat pada suatu kata. Konotasi merujuk pada makna yang lebih mendalam, seringkali terkait dengan perasaan, asosiasi, atau nilai-nilai tertentu oleh pemakai kata. Contohnya rumah. Secara konotatif dapat menciptakan asosiasi positif dengan kenyamanan dan kehangatan. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang serupa atau mirip, meskipun ada perbedaan dalam ejaan, bunyi. Contohnya seperti pintar dan cerdas. Kedua kata ini menunjukkan kecerdasan, tetapi cerdas mungkin merujuk pada tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan pintar. Selanjutnya ada Selanjutnya ada eufemisme. Ini adalah penggunaan kata-kata atau ungkapan yang lebih lembut atau kurang kasar untuk menggantikan kata-kata atau ungkapan yang mungkin dianggap kasar, tidak sopan, atau terlalu tegas. Contohnya seperti meninggal dunia daripada dengan menggunakan kata mati, kan itu tidak sopan ya, makanya diganti dengan meninggal dunia. Atau berat badan berlebih dibandingkan gemuk, kan itu tidak sopan juga. Jadi kita ganti menjadi berat badan berlebih. Selanjutnya ada generik dan spesifik. Ini berbeda. Generik ini mengacu pada sesuatu yang tidak terbatas pada satu entitas tertentu, melainkan pada kelompok yang hal yang serupa. Ini adalah cara untuk merujuk pada hal-hal secara umum. Contohnya buku adalah kata generik yang mengacu pada semua jenis buku. Spesifik ini adalah mengacu pada sesuatu yang terbatas pada entitas tertentu atau objek yang jelas atau teridentifikasi. Contohnya sambal adalah jenis makanan yang pedas yang sering saya makan. Oke. Selanjutnya ada konkret dan abstrak. Apa sih konkret? Itu merujuk pada objek atau konsep yang dapat dilihat secara fisik. Konsep ini berkaitan dengan pengalaman panca indera kita. Contohnya bola adalah objek fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan untuk bermain. Sedangkan abstrak ini merujuk pada ide, gagasan, perasaan, atau konsep yang tidak dapat dilihat secara fisik. Ini melibatkan konsep yang lebih mental atau emosional. Contohnya kebahagiaan adalah perasaan positif yang tidak dapat dilihat secara fisik. Kesedihan juga sama seperti kebahagiaan, yaitu perasaan yang tidak dapat dilihat secara fisik namun dirasakan. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya, Selanjutnya ada kecermatan. Kecermatan bentuk dan pilihan kata adalah hal yang penting dalam penulisan. Kecermatan bentuk menyangkut tata letak, penggunaan huruf, dan tanda baca. Sedangkan kecermatan pilihan kata menyangkut pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks. Kedua hal ini sangat penting untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Apabila Anda ingin memperbaiki kecermatan bentuk dan pilihan kata dalam penulisan Anda, beberapa tips yang dapat membantu. Tips yang pertama yaitu periksa kembali tulisan Anda. Apabila Anda ingin memperbaiki kecermatan bentuk dan kata dalam penulisan Anda, berikut beberapa tips yang dapat membantu. Yang kedua, gunakan tanda baca dengan benar. Pastikan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda baca lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga itu ada pilih kata yang tepat. Pilihlah kata yang tepat dan sesuai dengan konteks agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Yang keempat itu ada gunakan sinonim. Jika Anda merasa kata yang digunakan terlalu sering muncul dalam tulisan, gunakanlah sinonim untuk menghindari kesan monoton. Yang kelima, ada baca ulang tulisan Anda. Setelah menulis, baca ulang tulisan Anda untuk memastikan pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca. Selanjutnya, kesesuaian dalam memilih kata. Kesesuaian dalam memilih kata adalah hal penting dalam berkomunikasi. Ini mencakup pemilihan kata yang tepat sesuai konteks dan tujuan komunikasi. Kesalahan dalam memilih kata dapat menyebabkan ketidakpahaman atau bahkan konsekuensi yang lebih serius. Berikut beberapa contoh kesesuaian dalam memilih kata. Yang pertama, ada menghindarkan kata kasar. Dalam konteks formal atau resmi, hindari penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan yang dapat merusak kesan Anda. Yang kedua, menyampaikan kritik. Saat memberikan kritik, penting untuk memilih kata-kata yang tidak menyinggung. Yang ketiga, memberikan pujian. Ketika Anda memberikan pujian, kata-kata positif seperti fantastis atau hebat lebih sesuai daripada kata-kata netral atau negatif. Yang keempat, pada rapat bisnis, ketika Anda berbicara dalam rapat bisnis formal, penggunaan kata-kata profesional dan baku sangat penting. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.